Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya. Makanya jangan alergi dengan bahasa bid'ah bentar-bentar bid'ah Dolalah. bid'ah dolalah kullu dolal finnar. Emang ini panitia neraka. Ya Allah. Jangankan peringatan, Al-Quran yang kita baca itu bid'ah terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ya, berjumpa lagi di Aksir Media bersama saya Egi Cahyanto dan saya sahabat Tople yang masih tentunya di acara Ngarit, ngaji sambil ngabuburit. Ya, alhamdulillah pada sore udah menjelang maghrib banget ini. Dikit lagi. Dikit banget ke maghrib. Kita lagi berada di restonya Kiai. Lagi berada di restonya Kiai ini. Rumah makan Mandor Aren Ciketing Udik. Kebetulan beliau Ustadz Warto Abdurrahman, Ketua Tamsiziyah Ranting PRNU Ciketing Udik. Kurang Ciketing Udik. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Beliau Kiai sekaligus pengusaha juga. Oh, diborong udah. Jadi yang lain bikin pesanan, kita bikin restoran. Iya. Nah, jadi ngajinya ngajarnya ikhlas ya Kiai? Ya, jadi kelas. Nggak mikirin lah. Udah nggak mikirin dah. Mikirin dah. Kalau udah kaya gitu kan. Ya, jadi kayak kali ini kita di segmen ngarit seperti biasa yang udah kemarin. Jadi ngaji sambil ngabuburit ini segmen yang JP Ansor Kota Bekasi ini sediakan untuk para pemuda-pemuda milenial khususnya ya, dengan tema ya seputar bulan Ramadan gitu nih. Nah, mungkin banyak yang mempertanyakan juga, bentar lagi kan mau nuzulul Quran ya Kiai. Nah, itu dia tuh. Nah, itu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang di belah sono yang belah sono suka ngomong katanya bid'ah gitu ya. Nuzulul Quran nggak boleh bid'ah, nggak boleh dirayain. Nah, itu gimana itu kita butuh pencerahan lah ini. Pencerahan nih, masuk pemuda-pemuda tersesat juga butuh pencerahan. Masya Allah. Ya, baiklah. Sedikit kita buka tentang nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para rekan-rekan semua nih, Bang Egi dan Bang Tople yang berbahagia. Semuanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan nuzulul Quran. Biasalah kalau minhum selalu bid'ah. Ya, minum. Karena jangankan peringatan, Al-Quran yang kita baca itu bid'ah terbesar. Iya benar, nggak ada soalnya Zaman dulu. Nggak ada mushaf. Nggak ada Nggak ada mushaf. Mushaf itu kan sudah di zaman para sahabat. Di zaman Rasulullah Al-Quran itu dihafal. Nah, ditulis di pelepah kurma, di kulit-kulit onta ditulisnya. Kemudian hari ini mushaf yang kita baca itu sudah merupakan satu buku. Siapa yang mengumpulkan? Bukan Rasulullah. Jadi kalau berbicara bid'ah yang terbesar ya ini. Kitab Mushaf suci. Al-Quran Mushaf ya. Al-Quran. Itu udah termasuk bid'ah. Tapi wasilahnya ada bid'ah ini, kita bisa baca Quran, kita bisa belajar Al-Quran. Jadi bid'ah nggak semuanya salah. Justru ketika ada pengumpulan Al-Quran oleh sahabat Sayyidina Utsman ini, kan kita jadi paham. Berkesinambungan kita bisa baca Quran. Jadi jangan bentar-bentar bid'ah. Orang kita di Indonesia aja sembahyang bid'ah, sholat bid'ah. Mana ada Rasulullah ke Indonesia? Iya. Salat Indonesia itu bid'ah. Rasulullah kalau mau sholat di Mekah. Rasulullah tinggal di Mekah dan Madinah. Iya, siap. Makanya kalau ulama kita kan kayak ya bid'ah itu dibagi dua gitu ya. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang dolalah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Nah, bid'ah yang mana dulu? Jadi jangan nuzulul Quran bid'ah ya. Ya nggak begitu. Ada bid'ah yang baik, termasuk pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, oleh khulafaur rasyidin ini
merupakan satu kebid'ahan, tapi lantaran bid'ahnya ini kita bisa baca Quran, kita bisa belajar Al-Quran. Sampai hari ini kita bisa mendapatkan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya dari bid'ah. Termasuk mungkin ini kayak apa dulu belum ada, masih gundul lah kali ya dulu ya. Ya. Terus ntar makin kesini sama Ada ulama-ulama harakatnya gitu Ya, ada harokat-harokatnya. harokat-harokatnya. Dulu belum ada harokatnya tuh Al-Quran. Ya udah gundul aja dah tuh kita. Jangankan yang gundul, yang gondrong aja kita gitu. Yang nggak bisa baca. Tapi ulama diharokatkan sama ulama, dan itu luar biasa. Kita tinggal enaknya. Itu juga salah satu dari penghasilan bid'ah. Hasil bid'ah. satu dari penghasil bid'ah juga itu. Makanya jangan alergi dengan bahasa bid'ah, bentar-bentar bid'ah. Dolalah. Bid'ah dolalah. Kullu dolal finnar. Emang ini panitia neraka. Ya Allah. Pasti hari kiamat. Ini seolah-olah kita udah sesat. Ya, terus untuk terkait nuzulul Qur'annya sendiri gimana tuh, Kiai? Ya, nuzulul Quran ini kita kaitkan dengan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam surah Al-Qadar ini Allah menceritakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ini Allah menurunkannya apa pada waktu Allah menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah atau bagaimana? Jadi ternyata dalam ayat ini Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus 30 juz. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz. Nah kalau kita udah berbicara Lauhil Mahfuz udah jauh lagi aja nih. Urusannya nggak cukup sehari kita bedah Lauhil Mahfuz nanti kalau gitu. Jadi dari Lauhil Mahfuz Allah menurunkan Al-Quran 30 juz, diturunkan ya ke langit dunia, sama dunia, itu ke Baitul Izzah. Catatan malaikat. Dari situlah nanti malaikat akan berangsur-angsur, malaikat Jibril akan berangsur-angsur menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Oh berarti Al-Quran itu waktu turunnya tuh langsung 30 juz itu ya? Kalau dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ke Baitul Izzah itu. Nanti baru dari Baitul Izzah Allah turunkan melalui malaikat Jibril berangsur-angsur ke Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu selama 23 tahun tuh. 13 tahun di Mekah dan 20 tahun di kota Madinah. Jadi nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran kapan? Ketika Allah menurunkan pada malam Lailatul Qadar, dan itu hanya ada dalam bulan suci Ramadan. Makanya di dalam bulan suci Ramadan kita disuruhnya banyak begadang malam tuh. Banyak begadang malam supaya apa? Mendapatkan kebahagiaan dari mulianya malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu kapan datangnya gitu. Nah, masih jadi rahasia itu itu. Rahasia Allah, tapi ulama-ulama memprediksikan malam Lailatul Qadar. Bahkan ada yang mengatakan bisa saja Lailatul Qadar itu turun dari mulai malam 1 Ramadan. Iya. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Lailatul Qadar itu diturunkan nanti di 10 akhir Ramadan. Dan di banyak ulama menjelaskan di malam-malam ganjil. Malam 21, 23. Dan itu ya wajar lah kita mencari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kenapa? Di situ kalimatnya khairum min alfi syahr. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Kita ibadah 1000 bulan belum nyampe, tapi kalau kita nungguin semalaman suntuk, main game online aja nyanggup malaman. Minimal tiap malam ganjil lah. Malam ganjil lah. Jangan main game online cuma. Ya minimal tadarus Quran dah. Nyari malam Lailatul Qadar ya? Malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar tuh dicarinya di setiap malam di bulan Ramadan gitu ya. Mestinya setiap malam bulan Ramadan, tapi minimal di 10 malam terakhir besok lah kita kencangin dah tuh. Minimal lagi di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil lah kita kencangin dah. Bukan di stiker WhatsApp Anda itu yang suka bikin Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar jangan. Lailatul Qadar. Biasanya suka ada tuh meme-meme di WhatsApp ya. Iya Lailatul benar. Qadar. Meme di WhatsApp itu banyak, Kiai. Mungkin kesan-pesannya terakhir, Kiai, Ya, terkait sebelum Lailatul buka puasa Qadar nih. dan untuk sahabat-sahabat milenial wabil khusus
Ansor Bansor Kota Bekasi, Kiai. Ya, jadi kaitan dengan Lailatul Qadar, perayaannya nggak masalah. Biarlah mereka mengatakan bid'ah, tapi tidak jadi masalah buat kita. Kenapa? Karena ada kebaikan, banyak kebaikan yang bisa kita temui. Yang kedua, kita sebagai generasi muda tidak salahnya kalau kita kejar malam Lailatul Qadar. Tadi kita sudah bilang, kalau satu malam kita bisa begadang untuk main game, kenapa kita satu malam di bulan Ramadan ini kita nggak bisa kejar buat mengejar keutamaan malam Lailatul Qadar? Karena bagaimanapun keistimewaan malam Lailatul Qadar itu hanya Allah turunkan dalam bulan suci Ramadan. Bahasa sayanya, mumpung masih bulan Ramadan, mumpung masih Ramadan, ya kita kejar dah. Cuma malam ganjil doang, ketimbang kita begadang yang nggak jelas. Di malam ganjil ya kita kumpul zikir, kita tadarus, banyakin berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam itu malam yang istimewa. Insya Allah kalau itu terlaksana, apa yang kita harapkan, doa kita akan diberikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian mungkin ya. Mungkin ya. Sahabat Tople. Jadi intinya pokoknya peringatan nuzul Quran itu dibolehkan Boleh. ya. Boleh, adapun bid'ah ataupun nggak bid'ah ya. Ya, Yang itu penting urusan. manfaat dah. Gitu. Yang penting ada manfaatnya. Yang bilang-bilang bid'ah ya udah nggak apa-apa lah. Ya, jangan lupa juga terus tonton video-video di Aksi Media. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. dan sebanyak-banyaknya. Oke, Kiai, terima kasih Oke, waktunya. sama-sama ya. Nah, habis ini kita langsung buka nih, langsung buka di restoran. Beda di restoran. Oke, Kita buka di sahabat-sahabat. restoran. Iya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan lupa subscribe-nya dan loncengnya dinyalain. Like-nya.